K3S SD agar benar-benar persiapan kita di Lombok Timur ini baik. Dan kemudian yang tidak kalah penting juga nantinya ada penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di masing-masing sekolah. Karena itu harapan kami nantinya pengambilan gambar videonya itu betul-betul direncanakan secara matang sehingga dia nampak alami dan kemudian seluruh pesan-pesan edukasi itu bisa tersampaikan kepada pemirsa yang menonton video itu. Oleh karena itu silakan nanti dipersiapkan dengan baik Bapak Ibu kepala sekolah, dan kemudian jikalau misalnya nanti Bapak Ibu tidak mendapatkan tenaga ahli di sekolah, Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada rekan-rekan yang lain. Kami yakin ada di antara rekan-rekan guru yang punya kreativitas dalam hal pengambilan gambar menggunakan video. Itu dioptimalkan. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kita minta arahan petunjuk dari Pak Kalak terkait dengan persiapan Hari Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Lombok Timur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kadis Dikbud pada Lombok Timur, Pak Kabid Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Kepala Seksi, lebih khusus lagi Bapak dan Ibu guru kepala sekolah SD yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kami selaku perpanjang tanganan Pak Sekda kemarin, karena kami adalah itu lagu gendut-gendut soalnya bapak jadi itu mengucapkan terima kasih suaranya ini. Kadis Dikbud, terima kasih pada bapak-bapak ibu guru kepala sekolah yang sempat hadir, karena dalam waktu yang begitu singkat tanpa surat, cukup dengan telepon, bapak dan ibu sudah meluangkan waktu yang tentunya di sekolah masing-masing sangat sibuk dengan rutinitas kita bersama murid kita. Mari Pak Sekda kita sampaikan, semoga saja pada Lombok Timur cepat merespon kegiatan kita ini. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ini kita mulai peringati tahun 2017. Kadis, Bapak dan Ibu. Kalau dulu penanggulangan bencana itu kita mulai tanggap begitu ada kejadian, Bapak Ibu dan Ibu. Begitu terjadi bencana gempa bumi, baru kita bertindak. Begitu terjadi bencana banjir maupun longsor, baru kita bertindak. Nah, kalau kita mendadak bertindak, tentunya dampak korbannya itu akan semakin tinggi, karena kita tidak mempersiapkan, kita tidak pernah melatih untuk evakuasi mandiri. Kita siap menghadapi bencana apabila kita sering berlatih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masih kita ingat bagaimana bencana gempa bumi 5 Agustus tahun 2018 dua kali terjadi, tetapi yang paling besar itu adalah yang 5 Agustus tahun 2018. Bahkan sampai sekarang masih ada yang belum tertangani dampaknya. Skala Richter bencana gempa bumi saat itu 7,6. Alhamdulillah itu kan masih teringat. Kemarin kami tanya kepada yang SD, SMP maupun SMK ya masih mengingat semua, begitu besar. Korban jiwa saat itu Bapak dan Ibu guru hampir di atas angka 500, baik meninggal, luka berat, luka ringan, sekitar 560 untuk Nusa Tenggara Barat, Pak Kadis.
maaf. Korban jiwa saat itu hampir 560, sementara korban infrastruktur baik rumah, pasum, fasilitas umum, sekolah, musola, infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan hampir 267.000 korban gempa bumi. Anggaran yang dibutuhkan untuk merehab rekonstruksi itu mendekati angka 1 triliun. Bahkan sampai sekarang kalau kita turun ke bawah, hampir mendekati angka 1 triliun. Itu karena kita tidak punya persiapan. Peringatan gempa kita masih minim saat itu. Sekarang di kantor BPBD tetangga kita di sebelah, hampir tiap hari sebenarnya gempa bumi itu terjadi di Indonesia atau di luar negeri. Sebentar-sebentar peringatan dini gempa kita itu bunyi kering seperti ini kan, kering berarti terjadi gempa. Nah, sekarang Kabupaten Lombok Timur bencananya itu bukan gempa bumi saja. Gempa bumi sekarang di Kabupaten Lombok Timur hampir 8 atau 9 jenis bencana. Ada gunung api meletus, kita sudah dalam level waspada. Untuk PT yang di Sembalun misalkan karena itu rawan potensi gunung api meletus, rawan bencana banjir longsor dan rawan gempa bumi. Di selatan kita rawan bencana angin puting beliung, kita rawan bencana banjir rob, terutama sekolah-sekolah kita yang berada di Jeruaru, kemudian di Kecamatan Kruat. Di wilayah kita yang berada di Sikur, Kecamatan Sikur, Pringgesila, Aimal, Pringgesila itu rawan terhadap bencana banjir, angin puting beliung, longsor dan banjir. Tidak sedikit sekolah-sekolah kita juga yang terkena. Nah, yang paling berisiko terhadap bencana itu adalah, mohon maaf, rekan-rekan kita yang perempuan, anak-anak, kemudian orang tua dan lansia. Sehingga teman-teman yang pakai baju orange, yang di belakang juga Pak Danton atau orange ini, jikalau terjadi bencana pada saat tanggap darurat harus mendahulukan pertolongan kepada yang kami sebutkan tadi, anak-anak, orang sakit, perempuan terutama orang hamil. Itu protapnya. Kalau melihat pasukan orang menolong orang sehat, boleh. Dan jadi di BPBD ini, kalau orang itu pada saat bencana lari, maka teman-teman BPBD ini mendekati lokasi bencana. Ya, Pak Kadis kan? Tidak peduli dia jam 11 malam, jam 12 malam, atau jam 1 malam. Selama ada laporan masuk masyarakat, maka harus mencari lokasi bencana itu, bukan menghindar bencana. Kembali lagi kepada acara kita ini, tidak sulit untuk melakukan simulasi itu Bapak dan Ibu Guru. Cukup nanti jam 10, detailnya nanti Pak Hairul Akbar yang memang tenaga ahli dalam penanggulangan bencana dan simulasi, Pak Hairul Akbar dan Pak Hayati. Cukup nanti berapa yang terdaftar nanti kami laporkan bersama Pak Kadis Hukum ke Pak Bupati, Pak Bupati sekarang berangkat ke Jakarta. Sehingga mudah-mudahan simulasi kita ini nanti bisa dihadiri oleh Pak Bupati, Pak Kadis, karena ini kegiatan kita ini sangat didukung oleh Mendikbud, seperti kemarin juga, seperti itu kan. Mohon maaf, kemarin ini sangat didukung karena kita sangat melakukan kerjasama terutama dalam SPAP. Nanti detailnya mungkin bagaimana jam 10 itu kita bunyikan sirine, boleh kentongan, boleh lonteng, sehingga harapan kita semua isi sekolah itu lari menyelamatkan diri ke titik kumpul yang terdekat, yang teraman. Tetapi pada saat gempa sirine itu jangan lari dulu, diam kan.
Karena kalau kita justru lari pada saat gempa justru akan memicu masalah yang baru. Nanti akan detailnya oleh Pak Khairul Akbar. Sekali lagi Pak Kades, atas nama BPD menyampaikan salam juga Pak Sekda, Pak Bupati, terima kasih atas terselenggaranya ini, khususnya kepada rekan-rekan guru kepala sekolah dasar yang jauh datang ke Selong sekarang ini, dapat menyempatkan diri dan dapat mendaftar sekaligus mengikuti kegiatan simulasi serentak seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Lombok Timur minimal di 10 kabupaten atau 11 provinsi itu menjadi jumlah simulasi serentak dan akan disangka oleh Kepala BNPB. Mudah-mudahan kalau kita bekerja ikhlas, insya Allah ada rezeki Pak. Tetapi kita tidak harapkan akan datang sendiri. Demikian nanti akan detailnya oleh disampaikan Pak Khairul Akbar. Terima kasih Pak Kades, terima kasih Bapak dan Ibu guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Kalak BPD Kota Lombok Timur, Bapak Kabid, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP dan SD yang hadir pada pagi hari ini, perlu kami sampaikan bahwa tema besar dari HKBN pada tahun ini adalah menyasar kepada satuan pendidikan. Oleh karena itu, target kita adalah 2025 sekolah se-Indonesia itu terlibat aktif dalam kegiatan simulasi pada tanggal 26 besok. Kenapa kemudian tema besarnya adalah satuan pendidikan dan latihan evakuasi mandiri? Karena harapan kita dengan jumlah murid yang sedemikian banyak dan jumlah guru yang terbatas, kami kemarin mengkalkulasi bahwa kalau SMK saja dengan jumlah murid 1.600 dengan jumlah guru hanya 100, maka satu orang guru paling tidak harus menyelamatkan 16 sampai dengan 20 murid satu guru. Oleh karena itu harapan kita dengan adanya latihan evakuasi mandiri ini, kalau mudah-mudahan tidak terjadi kan bencana ini. Kalau seandainya terjadi bencana gempa bumi, banjir dan lain sebagainya, setidaknya guru bisa mengarahkan tanpa harus menemani siswa satu persatu untuk melakukan evakuasi kalau terjadi bencana. Oleh karena itu harapan kita pada saat simulasi tanggal 26 ini, seluruh siswa bisa dilibatkan untuk latihan evakuasi mandiri ini. Kalaupun seandainya seperti SMP misalkan, karena pada hari itu katanya yang masuk hanya kelas 9 karena masih ujian, maka bisa kelas 9 dulu saja yang ikut simulasi. Kalau tidak memungkinkan untuk kelas 7 sama kelas 8 untuk ikut simulasi pada hari itu. Tetapi nanti di pendaftarannya, pada saat mengisi link pendaftaran, meskipun hanya kelas 9 yang ikut simulasi, tetapi mohon dicantumkan seluruh siswa. Jadi jangan hanya kelas yang ikut simulasi aja, tapi seluruh siswa, seluruh guru, seluruh warga sekolah, jaga security dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi tujuan besarnya adalah supaya kalau terjadi bencana, siswa bisa melakukan evakuasi mandiri tanpa harus kemudian didampingi oleh guru atau tenaga pendidik yang lainnya. Kemudian pada tanggal 26 April itu, skenarionya adalah kita akan menshoot kegiatan simulasi ini secara daring melalui link Zoom yang nanti akan diberikan, melalui kontak penanggung jawab simulasi yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Oleh karena itu di pendaftaran itu mohon kontak yang tertera itu sudah terhubung dengan WA gitu. Setelah kemudian kita shoot, mungkin pada jam 9
9 itu kita sudah persiapan. Jam 9.50 WITA kita kemudian men-shoot kegiatan belajar mengajar secara normal. Jadi mungkin yang sedang ulangan di shoot, dia sedang ulangan, yang sedang bermain, yang sedang di kantin, shoot aja semua gambaran peristiwa normal itu. Baru tepat pada pukul 10.00 WITA, skenarionya terjadi gempa bumi atau terjadi bencana sesuai dengan pilihan masing-masing sekolah. Ya, jadi tadi kami dari Keruak datang, Pak, kami besok bukan gempa bumi, tapi banjir. Karena Keruak sekarang sering banjir dan lokasi sekolah kami berada di pinggir sungai. Jadi kita memilih ancaman banjir. Tapi sebagian besar memang memilih ancaman gempa bumi. Karena gempa bumi ini tergolong bencana yang terjadi secara tiba-tiba. Langkah kita untuk mengatur peringatan ini dan sebagainya itu sangat terbatas. Nah, pukul 10.00 WITA itu baru terjadi bencana sesuai dengan pilihan masing-masing. Tapi saya contohkan gempa. Jam 10.00 WITA terjadi gempa bumi yang ditandai dengan bunyi sirene atau apa yang disepakati kentongan kah atau apapun itu yang disepakati sebagai tanda peringatan dini bahwa telah terjadi bencana gempa bumi. Nah, setelah itu kalau memang sekolah Bapak Ibu sekalian bisa membentuk tim siaga bencana sekolah, kalau memungkinkan, tapi kalau tidak pun tidak menjadi masalah, ya. Baru kemudian Bapak Kepala Sekolah atau Ketua Tim Sistem Peringatan Dini dan Keamanan yang ada di sekolah itu membunyikan sirene. Mungkin nanti lewat download suara sirene setel di sound sebagai pertanda gempa bumi. Kemudian Bapak Kepala Sekolah atau Ketua Tim Siaganya melalui sound atau melalui megafon menginstruksikan kepada seluruh murid atau dan dibantu dengan wali kelas untuk segera melakukan perlindungan di kelas masing-masing. Ya, jadi mungkin karena kami juga mungkin tidak bisa membersamai seluruh sekolah untuk sosialisasi sebelum terjadi bencana ini, dapat kami contohkan bahwa nanti Bapak Ibu guru bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, kalau terjadi gempa bumi misalkan kita di dalam ruangan, maka kalau jalur pintu keluar kita itu lebih daripada 12 meter, cara terbaik adalah segera mengamankan diri di dalam kelas. Dengan cara seperti apa? Tapi nanti yang pertama kali itu ingat ketiga prinsip ini adalah pertama kali lindungi kepala kita menggunakan tas, menggunakan kursi atau apapun itu. Apakah itu bisa bocor? Bisa, tapi setidaknya mengurangi risiko. Prinsipnya itu mengurangi risiko. Jadi dengan cara melindungi kepala, baru kemudian berlutut seperti ini. Berlutut itu kayak seperti kita memastar lari. Mungkin ini mungkin pertama kali melindungi kepala dengan menggunakan apapun yang kita bisa gunakan. Pada tas gunakan tas, buku gunakan buku. Kalau nggak ada tangan. Jadi prinsipnya minimalisir risiko. Baru kemudian segera berlutut dengan teknik seperti ini. Kenapa dengan teknik seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Supaya kalau selesai terjadi gempa, kita bisa segera mungkin untuk keluar ruangan. Bayangkan kalau kita kayak protokol tahiyat atau apa gitu kan agak susah kita untuk bangkit kembali gitu. Dengan posisi seperti ini, berlindung, berlutut, berunduk seperti ini di bawah kolong meja atau di bawah apapun yang bisa kita gunakan di bawahnya. Kalaupun menggunakan meja, prinsipnya adalah kita memilih yang di dekat kakinya, lebih dekat ke kaki, bukan di tengah. Karena kalau tengah bisa jadi dia akan patah. Jadi kita memilih posisi di dekat kaki meja, seperti ini. Bagaimana kalau misalkan dia nggak ada apapun yang kita bisa gunakan di ruangan, maka kita bisa menggunakan prinsip segitiga aman. Kalau ada misalkan salah satu contoh lemari misalkan, lemari itu kita bisa berlindung, contoh ini lemari, kita bisa berlindung di dekat dari lemari ini seperti ini di bawahnya, sehingga kalau terjadi reruntuhan,
posisi runtuhan itu akan dalam posisi seperti ini. Ya kan, kita berada di posisi segitiga yang aman. Atau kalau memang bisa dipastikan, kita bisa juga berlindung kalau tidak ada apapun, kita bisa berlindung di sudut ruangan karena relatif di situ ada pilar yang lebih kokoh, gitu. Nah, itu kalau tidak ada apapun. Makanya kalau di sekolah itu upayakan kalau ada lemari itu kan di rumah atau di sekolah itu, upayakan dia itu kita ikatkan menggunakan baut di tembok supaya nggak gampang jatuh kalau terjadi getaran. Nah, siswa-siswa yang ada di ruangan di lantai atas, pastikan mereka mengamankan diri dengan cara seperti itu. Jangan langsung turun ke bawah, karena kalau saking paniknya bisa dilompat atau berdesak-desakan jatuh dari tangga, gitu. Jadi pastikan mereka melakukan upaya perlindungan dengan cara seperti itu dan bertahan sampai dengan tidak adanya lagi getaran. Jadi diinstruksikan oleh kepala sekolah melakukan tindakan-tindakan itu dengan dibantu oleh wali kelas. Nah, setiap adegan ini nanti di-shoot oleh kamera, gitu. Jadi kepala sekolah memberikan arahan, murid melakukan perlindungan, itu di-shoot. Setelah 20 detik atau 30 detik berlalu, baru kemudian getaran ceritanya mereda, tidak ada lagi getaran. Baru kemudian kepala sekolah melalui sound juga memerintahkan, mohon bagi wali kelas dan siswa-siswi sekalian, karena gempa sudah tidak terasa lagi, mohon segera melakukan evakuasi mandiri ke titik kumpul yang disepakati, mungkin lapangan. Kalau misalkan banjir, otomatis lokasinya sedang bermain bola dan kemudian evakuasinya ke arah lantai atas. Tapi kalau gempa bumi, segera berlari keluar ruangan dengan tenang, dengan tertib, sambil tetap melindungi kepala dan sambil berjalan dengan seperti ini, secara tenang. Baru kemudian nanti sebelum itu Bapak Ibu sekalian mohon menyepakati dengan guru-guru yang lain, kira-kira arah evakuasi murid-murid ini kemana. Jadi mungkin sebelum ini mohon dibuatkan rambu jalur evakuasi, ditempelkan di depan kelas. Kemudian buat juga rambu titik kumpul yang besar, nanti itu ditaruh di tengah lapangan. Sehingga kita harapkan kalau terjadi gempa bumi, siswa-siswi ini nggak lagi panik karena sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, gitu. Baru mereka melakukan evakuasi mandiri, pergi ke titik kumpul. Kemudian kalau tidak ada tim siaga bencana sekolah yang dibentuk pada sekolah, maka guru kemudian menenangkan para murid yang sudah berkumpul di titik kumpul. Mohon anak-anakku tenang, tetap dalam posisi berlutut, melindungi kepala, dan jangan dulu masuk ke ruang kelas karena kita khawatirkan akan terjadi gempa susulan, gitu. Baru setelah itu para wali kelas atau tim yang sudah, misalkan kalau sering kita buat tim pelatihan dan asesmen, itu mendata seluruh siswa apakah sudah berkumpul dengan lengkap di titik kumpul itu, gitu. Dicek kembali siswa, ataupun kalau ada tim siaga bencana sekolah, apakah di situ ada pramuka, PMR atau apa yang bisa digunakan untuk evakuasi. Baru kemudian tim evakuasi ini menyisir seluruh ruangan. Barangkali ada siswa yang masih tertinggal di kelas atau terluka, terjatuh dan tidak bisa melakukan evakuasi. Itu kalau ada tim siaga bencana sekolah. Tapi kalau tidak ada, maka salah satu guru, beberapa guru cukup keliling melihat, mengecek kembali kondisi kelas apakah semua siswa sudah berkumpul atau tidak. Dan kemudian setelah itu ditenangkan siswa, baru kemudian Bapak Kepala Sekolah menginstruksikan apakah kemudian kondisi bangunan kita itu layak ditempati atau tidak. Dicek kembali keadaan ruangan kelas, apakah karena getaran yang tadi tidak kemudian menyebabkan retak, apakah masih aman ditempati atau tidak. Baru setelah itu dirasakan aman ruang kelas itu atau tidak ada korban, baru kepala sekolah kemudian mengumumkan bahwa kondisi sudah aman, silahkan siswa kita pulangkan, serahkan kembali kepada orang tua, namun dibarengi dengan form pencatatan siapa siswa yang selamat dan dipulangkan.
supaya nanti kalau misalkan ada siswa yang tidak sampai di rumah, seenggaknya kita di sekolah sudah punya bukti bahwa anak mereka selamat dan mereka sudah pulang gitu. Nah, baru setelah itu simulasi dinyatakan selesai gitu. Nanti kalau misalkan ada tim siaga bencana sekolah, ada ekskul yang bisa kita berdayakan, bisa disetting juga siapa yang korban luka, siapa yang betul ditandu, pingsan, digotong dan lain sebagainya. Kalaupun ada setting korban, nanti di situ buat juga tulisan pos kesehatan. Jadi nanti bagi siapa yang pingsan luka itu dibawa di pos itu, ditangani oleh tim siaga bencana atau tim evakuasi itu. Kalaupun nanti bisa supaya lebih sinematik lagi, kalau ada ambulan terdekat, gunakan ambulan masuk di situ untuk merujuk siswa ke fasilitas kesehatan terdekat, gitu, ke puskesmas atau ke rumah sakit kalau memungkinkan. Gitu. Dan ini yang menggunakan link Zoom ini bisa 1 atau 2 HP. Tapi nanti kalau terkait dia dengan video keseluruhan rangkaian simulasi ini, bisa mungkin sebanyak-banyaknya gunakan HP. Jadi nanti setelah selesai, rekaman video ini bisa dibuat menjadi satu film utuh simulasi. Sehingga nanti pada saat bulan pengurangan risiko bencana pada bulan Oktober 2025, video simulasi ini akan dilombakan kembali oleh BNPB untuk dibuat sekali lagi filmnya secara utuh simulasi ini, jadi nanti bisa diikutkan untuk lomba video simulasi pada bulan Oktober 2025. Kemudian bagi sekolah yang ikut dalam simulasi ini nantinya akan mendapatkan piagam sertifikat dari BNPB sebagai sekolah siaga bencana yang sudah pernah melaksanakan simulasi siaga bencana. Jadi kalau kita berbicara tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu sekarang kan dari sektor adalah Kementerian Pendidikan, yang itu sebenarnya dari dulu sudah ditekankan supaya sekolah melaksanakan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, tapi dengan memang prosesnya akan cukup panjang kalau kita berbicara sehari, tapi sebenarnya simulasi inilah dulu menjadi awal bagi kita untuk kemudian membiasakan budaya siaga bencana kita di sekolah. Dan kami juga sedang mengupayakan supaya nanti juga di piagam itu kami sudah advokasi, mudah-mudahan bisa, tapi tidak jadi, supaya ada juga tanda tangan dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah di piagam yang akan diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada saat sekolah Bapak Ibu guru akan melakukan sertifikasi atau kegiatan yang lainnya. Itu gambaran sederhana tentang simulasi kita ini, mungkin tidak sampai dengan 20 menit gitu. Tapi sebelum persiapannya mungkin nanti setelah Bapak Ibu paham gambaran singkatnya ini, mungkin hari apa bisa Ibu Bapak guru gladikan nanti di sekolah dengan siswa-siswa yang akan ikut simulasi. Harapan kita nanti Bapak Ibu sekalian, setiap tahun ajaran baru simulasi ini diadakan secara mandiri oleh sekolah. Jadi murid-murid kita itu setiap yang baru tahu dia cara menyelamatkan diri, kebiasaan dari dini, supaya sekali lagi kalau terjadi bencana kita nggak harus kita yang mengevakuasi mereka, tapi mereka, karena pada saat yang sama kita juga harus menyelamatkan diri kita kan kalau terjadi gempa bumi gitu. Nah, karena itu perlu kiranya untuk anak-anak murid kita itu tahu cara melakukan evakuasi mandiri. Sekali lagi, kalaupun nanti hanya sebagian kelas yang ikut simulasi, tapi pada saat pendaftaran sertakan saja jumlah keseluruhan siswa gitu. Tapi mudah-mudahan semua siswanya bisa terlibat. Itu gambaran singkatnya Bapak Ibu sekalian. Barangkali nanti terkait dia dengan apa yang perlu ditanyakan. Sekali lagi edukasi dulu murid-murid Bapak Ibu guru untuk kemudian melakukan perlindungan dengan cara-cara yang tadi, perlindungan dalam kelas, baru kemudian kita melakukan geladi simulasi itu. Ya, demikian mungkin gambaran singkatnya. Barangkali ada yang perlu kita pertajam. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar penjelasan Bapak, waktu simulasi sepertinya serempak jam 10 pada tanggal 26 itu. Kami laporkan khusus untuk Pringgasela, Pak, kayaknya mungkin agak maju dia, karena kebetulan tanggal 26 itu ada kegiatan. Jadi mungkin bisa
dikonfirmasi kita akan gunakan hari Jumat. Nah, maksud saya lepas dari live, nanti kan toh juga hasil dari simulasinya akan disampaikan. Videonya tetap kita kirim nanti pada saat dibutuhkan pada tanggal 25 itu kalau memang. Nah, kita udah ubah. Kalau tak bilang juga nggak apa-apa, tapi kondisinya seperti itu. Ada kegiatan Kecamatan Pringgasela. Karena kemarin waktu saya terima video juga rekaman, kayaknya boleh maju, tetapi saya belum ketemu Bapak, sepertinya tak sadar kalimat maju atau boleh berbedanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bantu untuk menjawab. Jadi memang hajatan dari simulasi ini kan dia serentak secara nasional, karena dia secara daring ini. Jadi jam 10 itu menyesuaikan dengan waktu setempat. Mungkin ada yang lebih maju, mungkin ada yang lebih belakangan, tergantung waktu Indonesia Tengah, Barat atau Timur gitu. Tapi terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi itu di Kecamatan Pringgasela, kami tidak mengatakan bahwa boleh maju hari Jumat. Tapi ya silahkan, mungkin Bapak tinggal menyesuaikan saja mana agenda yang lebih prioritas tentunya bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Kalaupun memang hajatan besarnya kan sebenarnya supaya kita bisa simulasi mandiri, tetapi supaya gaungnya ini lebih terasa gitu, makanya dilaksanakan secara serentak pada tanggal 26 April tepat pukul 10.00 sesuai dengan waktu setempat. Jadi kalau Bapak mengatakan tadi boleh maju, kalau saya sih karena hajatannya tetap tanggal 26 April pukul 10.00 ya tinggal Bapak menyesuaikan saja gitu. Apakah Bapak akan ikut di itu atau tidak? Tapi kalau kami ya tetap tanggal 26 April itu. Tinggal Bapak ya skala prioritasnya itu yang mana, tentunya kan tinggal Bapak pilih saja seperti apa. Tapi kalaupun nanti melaksanakan simulasi ya, kalau lomba video simulasi itu akan tetap Bapak bisa akan ikut nanti di bulan PRB itu gitu. Tapi kalau pelaksanaan HKBM ini ya tetap tanggal 26 April itu pukul 10.00. Demikian. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Haji Zulkarnain. Kami memang kebetulan sekolah kami yang ketepatan acaranya itu yang acaranya halal bihalal TGRI Kecamatan Pringgasela, sudah kita sebut saja, okay? Jadi semua guru Kecamatan Pringgasela kumpul di sana. Tetapi kami ingin menyampaikan ada rencana dari kami SMP 1 Pringgasela itu kita pakai perwakilan misalnya satu kelas saja, seperti yang disampaikan tadi. Jadi momen belajarnya kita ambil di kelas yang sama, kemudian nanti itu yang menjadi siswa-siswa yang mengikuti simulasi. Apakah bisa seperti itu tanpa melibatkan semua siswa-siswi yang sebanyak 600-an itu gitu. Jadi kita pakai perwakilan. Itu saja, mungkin insya Allah mungkin tidak akan terlalu mengganggu acaranya. Ini kebetulan ada kepala SMP 4 Pringgasela juga yang akan jadi wakil dari SMT. Apakah bisa seperti itu Pak Kabid? Kalau memang memungkinkan kami akan insya Allah melaksanakan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kan ini kondisional gitu kan kegiatan ini khusus yang di Kecamatan Pringgasela. Jadi sekali lagi kalau memang itu kondisinya bisa diwakili oleh satu kelas itu, tetapi pada saat pendaftaran cantumkan seluruh siswa gitu. Nah harapan kita sekali lagi kan agenda besarnya adalah supaya semua siswa kita itu tahu cara evakuasi kalau terjadi bencana gempa atau apapun itu jenis bencananya. Tapi dengan kondisi seperti itu ya silahkan Bapak Ibu guru menyesuaikan. Yang penting kita hadir mendaftar dan
tujuan besarnya supaya siswa kita dan termasuk kita itu tahu cara evakuasi mandiri itu seperti apa. Demikian Pak Dul. Ya, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan tanggal 26 itu, mungkin pada saat ini kita tahu apa saja persiapan-persiapan, apa bentuknya, terutama untuk tulisan-tulisan, pamflet-pamflet yang harus disiapkan pada saat pelaksanaan itu. Nah, kedua mungkin ada pendampingan, mungkin yang kita harapkan juga dari BPBD sehingga nanti pelaksanaannya kita maksimal gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, kami sampaikan di awal tadi dengan jumlah sekolah yang mungkin ratusan SMP dan SD ini, barangkali kalau dia bersamaan harinya hari Sabtu itu, kemungkinan dengan personil yang terbatas. Di samping itu juga kami di BPBD juga harus ikut simulasi. Harus kami mengikuti dari BPBD itu simulasi juga di kantor. Sehingga kemudian mungkin nanti sekali lagi sebelum terjadi simulasi itu, kejadian itu, Bapak Ibu bisa mengedukasi siswa-siswi kita itu tentang cara-cara penyelamatan terjadi gempa bumi itu. Kemudian dengan skenario sederhana itu, mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa melaksanakan sendiri kegiatan simulasi itu dengan gambaran sederhana seperti itu. Gitu. Karena kalau dengan jumlah kami yang terbatas, tentu tidak bisa semua sekolah itu akan kami dampingi pada hari Sabtu. Kecuali mungkin sebelum hari Sabtu itu kami bisa untuk melakukan pendampingan, sosialisasi, mungkin bisa kami lakukan. Sekali lagi ini sudah banyak sekali sekolah yang masuk, tapi jumlah personel kami yang terbatas, mungkin tidak secara bersamaan bisa kami lakukan pendampingan. Tapi kalaupun nanti, mudah-mudahan nanti dari Pak Kadis juga mungkin bisa memasukkan kami sementara, mungkin ke dalam grup besar. Seperti kemarin kalau SMP kan MKKS SMP kami dimasukkan di situ, sehingga nanti mungkin hal-hal teknis bagaimana dan seperti apa itu bisa kita diskusikan melalui grup WA nanti. Nanti setelah selesai mungkin kami bisa keluar lagi gitu dari grup besar Bapak Ibu guru, sehingga kita nggak harus membuat grup baru gitu. Biar kami yang masuk ke grup Bapak Ibu guru, sehingga nanti bisa kita diskusi di situ hal-hal teknis lainnya. Terkait dengan pamflet-pamflet itu, sekali lagi mungkin sebelum simulasi itu Bapak Ibu guru bisa sepakati dengan sekolah terkait dengan jalur evakuasi ya di sekolah itu. Kalau memang gempa bumi, kelas ini kira-kira lebih cepat lari ke tangga yang mana gitu, atau melalui jalan yang mana jalur evakuasi, silakan disepakati. Kemudian itu ditempelkan di tembok rambu jalur evakuasi mengarah kepada titik kumpul. Mungkin itu dulu yang perlu Bapak Ibu sediakan, termasuk peralatan sirene, megafon atau apapun itu yang bisa kita gunakan. Atau kalau ada tim siaga bencana, ada ekskul yang bisa kita libatkan, mungkin peralatan B3K, kalau mau membuat korban ada tandu gitu, ada ambulan kalau memang memungkinkan, supaya simulasinya bisa terlihat lebih meriah pada hari itu gitu. Itu barangkali ya. Memang untuk kegiatan juklak juknis dari lomba video ini belum jadi juklak juknisnya, hanya saja memang rencana akan dilombakan pada bulan PRD. Tetapi saran saya
mungkin potongan-potongan video itu bisa disimpan dulu di laptop, sehingga nanti begitu juknis dari lomba video ini sudah ada, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal buat saja filmnya, mau ditaruhkan animasi hujan, banjir, itu bisa saja, sekreativitas dari Bapak Ibu guru sekalian. Yang penting pemeran utama yang di situ adalah asli dari sekolah kita sendiri gitu. Ya. Baik, mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan mengenai video, Pak. Kami juga beberapa hari yang lalu mengikuti Zoom yang ditayangkan oleh pusat, gitu. Jadi kalau misalnya hari hanya itu kita tayangkan atau kita ambil gambar, mungkin akan videonya itu tidak beraturan, tidak baik, ya. Jadi bisa tidak pengambilan untuk videonya itu dipakai hari yang lain, tapi tetap ikut kita pada hari hanya itu, Pak. Karena mungkin tidak akan ada lagi di apa namanya, karena nanti lomba video ini akan diambil dari tayangan hari itu, Pak. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi kalau untuk pengemasan videonya mungkin bisa saja kita ambil sebelumnya, tapi tetap untuk hari itu juga kita mengikuti kegiatan hari kesiapan bencana Niki, Pak. Dan kami rata-rata mungkin lebih banyak belum terlalu paham penanganan, ya, penanganan yang baru diperagakan itu, Pak. Jadi SOP-nya secara lengkap belum terlalu banyak yang tahu, Pak. Walaupun kita punya tim, ya, tapi kami tetap sebenarnya butuh pendampingan dari BPBD, Pak, untuk ini apa namanya, mungkin beberapa sekolah dikumpulkan, misal satu gugus nih, Pak, kita undang Bapak perwakilan dari satu gugus sekolah itu bisa 10 sekolah kalau di Semong. Mungkin perwakilan sekolah itu kumpul di satu tempat untuk sama-sama simulasi, mencoba nanti bikin video sendiri di sekolahnya untuk ditahukan di link yang dikirim oleh pada saat pendaftaran itu, Pak. Jadi tidak kerja dua kali kalau memang kita mau membuat video yang kedepannya akan dilombakan. Dan karena kebetulan kan NTB ketempatan untuk penyelenggaraan ini, ya, hari ini, jadi diharapkan semua sekolah ikut serta. Jadi kalau semua sekolah mengambil dalam keadaan real pun, kalau kita berpikir kita menghadapi goyo genteng di HP, Pak, nyelamatan diri doang, nah kayak gitu tuh. Jadi tidak ada salahnya mungkin teman-teman yang tadi di Pringgasela itu dikasih kesempatan biar wah video dan itu tahu tamnya cuma yang penting nggak dokumentasi dan milu tuh, kan saya rasa tidak salah juga, Bapak. Ada apa namanya, tapi apakah harus real time yang itu atau enggak, saya juga tidak tahu gitu. Tapi kan Pak, yang ada di sana kan dapat menonton video saja, dan dianjurkan bila perlu ke YouTube sekolah, nanti link YouTube itu yang akan ditautkan di sana, Pak. Kalau tidak salah seperti itu. Terima kasih. Baik, sekali lagi memang kalau untuk sekali lagi kalau untuk lomba video bulan PRB ini memang belum fix jumlah jenisnya. Tapi maksud saya adalah supaya besok pada saat simulasi itu silakan ambil video sebanyak-banyaknya. Kalau nanti misalkan diadakan lomba video itu bisa menjadi bahan kita. Nah, kalaupun misalkan nanti di waktu yang lain, sekali seminggu, sekali sebulan Bapak Ibu sekalian mau melaksanakan simulasi, ambil video, bikin film, kan lebih bagusnya lagi gitu. Adapun kalau untuk video pendaftaran itu, kalau video untuk keperluan pendaftaran ini cuma pernyataan ikut simulasi aja, mungkin nggak nyampe 1 menit itu. Kami sekolah ini siap mengikuti simulasi, itu saja kalau di video pendaftaran. Beda dengan
video simulasi akan dilombakan itu tentunya berbeda. Nah, terkait dia dengan usulan tadi gugus mau bersurat itu akan sangat lebih bagus, Bu. Jadi kita nggak harus datang ke masing-masing sekolah gitu kan, gugusnya saja yang bersurat nanti kumpulkan, mungkin kita lebih bisa detailkan di situ seperti apa. Kenapa kemudian kami tadi tidak menyampaikan tentang, sebenarnya kami sudah punya contoh beberapa sekolah yang sudah punya SOP ya sekolah, tapi kami khawatir dengan waktu yang terbatas kita tambah bingung kalau harus banyak menyiapkan dokumen SOP segala macam gitu. Tapi intinya kita paham saja skenario hari-hari simulasi itu, nanti kami coba bantu share skenario-nya seperti apa dan bagaimana bentuk tim siaga bencana sekolah itu, sehingga nanti bisa tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi hari itu gitu seperti apa. Sekali lagi kalau mau mengundang mungkin bisa dengan per gugus, sehingga kami bisa, kita bisa membagi waktu gitu. Dulu mungkin dari belakang belum. Terima kasih. Langsung saja saya sampaikan, saya dari SMP 5 ingin menanyakan kaitannya dengan link yang diberikan mungkin sudah di SKKS ya atau bagaimana. Cuman ada beberapa pertanyaan dari teman tadi, perlu ditegaskan ini kan poinnya ini di live zoom-nya ya. Jadi kita bagaimana memeriahkannya untuk di live zoom-nya. Yang jadi pertanyaan, begitu kita connect live zoom dengan beberapa kamera atau 2 yang masuk nanti, apakah bagaimana kalau terjadi, apakah itu Lombok Timur karena ini HKB atau se-Indonesia, apakah kalau tidak terjadi gangguan maksudnya atau bagaimana? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau masalah video kan nanti di link untuk lomba kalau yang itu. Selanjutnya ada berarti kita membutuhkan beberapa latihan. Bagaimana untuk melatih itu, insya Allah Bapak Ibu sudah paham. Cuma di live-nya itu karena mengejar target jam 10, bagaimana menghindari gangguan atau teknisnya mungkin bisa di-share nanti di grup-grup NKS lebih. Terima kasih. Saya langsung jawab, tinggal satu yang sekalian. Baik Pak, terima kasih. Yang menyampaikan bahwa kami dari SMP 2 Wanasaba pernah membuat video simulasi penanggulangan bencana khususnya gempa bumi ini. Untuk itu Tiang minta izin kepada Bapak untuk menampilkan sebagai gambaran untuk kita semua. Sangat boleh. Dan juga sekaligus dievaluasi di mana kurangnya gitu Bapak. Selesai kita tanya jawab dulu ya di videokan ya. Tinggal satu lagi mungkin. Kalau mungkin mirip-mirip silakan ini ya. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 3 Sanubaya. Yang terbayang ini Pak, apakah dalam simulasi itu nanti semua siswa-siswi kita kena kamera? Ini yang jadi bayangan kita. Misalnya kita yang di SD 1 sampai 6. Nah, ini kan Zoom. Saya rasa kalau kita satu kamera atau 2, teknisnya untuk seandainya anak harus kena semua dalam teksturnya dan videonya, apakah kita berlari atau apa seperti itu bayangan kita. Nah, sedangkan waktu estimasi waktu yang anak berlari tidak sampai setengah jam juga. Itu sih yang menjadi bayangan kita di sana Pak. Mohon penjelasan. Mungkin terakhir Bapak yang di depan, saya jawab dulu yang ini ya. Baik, terkait dengan permasalahan jaringan, tanggal 25 April hari Jumat itu
Nanti saya pastikan waktunya saya share. Akan ada uji jaringan, sehingga nanti bisa kita, insya Allah karena ini skalanya skala nasional dan ditargetkan ada 2025 sekolah yang untuk simulasi pada hari itu. BNPB insya Allah menyiapkan jaringan yang cukup dengan kapasitas sebanyak itu. Jadi tanggal 25 itu akan ada uji jaringan sekali lagi untuk melihat sejauh mana kualitas jaringan yang akan kita gunakan pada tanggal 26 April itu, sehingga nggak perlu khawatir mungkin terkait dengan masalah jaringan. Kemudian terkait dengan dari SDN 3 Santubaya tadi, tidak harus kemudian kalau ada 400 siswa itu semuanya kita tampilkan gitu kan, menyesuaikan saja. Yang penting step by step, adegan-adegan kepala sekolah memerintahkan siswa itu kita shoot, nanti siswa bersegi di bawah meja kita shoot, di titik kumpul kita shoot. Silakan disesuaikan saja, yang penting proses simulasi itu bisa terekam melalui link Zoom itu gitu. Silakan disesuaikan saja dengan kemampuan Bapak Ibu sampai sejauh mana men-shoot kegiatan simulasi itu. Ya, jadi nggak harus 1000 siswa itu harus kita shoot semua kelas, nggak harus. Penting ada beberapa bagian, yang penting tujuan besarnya itu kita sudah capai. Ya, ini Pak yang di belakang. Kita memiliki masing-masing konsep kan. Ya. Mungkin ini perlu ada panduan yang sudah bagus supaya step itu. Ya, jadi saya ulang. Ketika kita live besok, mungkin perlu diberikan kita gambaran yang agak baku gitu, step-stepnya. Karena nggak mungkin ketika kita masuk live langsung kita masing-masing ada yang lari-lari, ada yang mungkin ada tahapan-tahapan yang pertama harus lakukan ini dulu, yang berikutnya langsung begini, yang bencananya sama, ya mungkin yang gempa, atau apakah perlu sosialisasi secara singkat dari kepala sekolah dulu, atau bagaimana kita nggak tahu. Apakah fokus ke simulasinya aja sampai pada titik kumpul dan evakuasi korban. Mungkin perlu ada gambaran. Terima kasih. Terakhir mungkin dari Ibu. Ya. Terima kasih banyak Pak Kabit. Kami dari SDN 3 ingin bertanya nih Bapak. Tadi dijelaskan bahwa ini untuk semua sekolah ya Bapak ya. Ya tapi hanya ingin mengklarifikasi kalau dari Kecamatan Lenek itu kami hanya berempat, dari SD 3 Lenek Daya, SD 1 Lenek, SMP 1 dan SMP 2 Lenek. Nah, karena pelunggu mengatakan bahwa ini untuk semua sekolah, apakah kami punya kewajiban nanti untuk memberikan informasi ke K3S sehingga nanti pelaksanaan simulasi itu kita lakukan semua sekolah di Kecamatan Lenek misalnya seperti itu. Karena di Indonesia di Bapak G, atau apakah yang dituju itu saja, ataukah apakah 4 sekolah di Kecamatan Lenek itu saja yang akan mengikuti simulasi serentak itu gitu. Oke, terima kasih Bapak. Saya jawab dari Bapak dulu ya. Terkait dengan panduan, sekali lagi kami sedang proses penyempurnaan skenario atau SOP yang akan kami bagi kepada Bapak Ibu sekalian, yang itu bisa menjadi panduan nanti bagi Bapak Ibu untuk pelaksanaan simulasi. Ini yang pertama. Jadi nanti saya lupa menyampaikan bahwa sebelum jam 10.00 kita itu, silakan Bapak Ibu nanti membuat video secara live itu kan, pernyataan bahwa kami SMP ini, SD ini siap hari ini melaksanakan simulasi serentak gitu, sebelum melalui men-shoot kegiatan simulasi itu dimulai. Dan nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa membuat banner gitu kan, banner masing-masing simulasi
evakuasi mandiri dalam rangka HKBN 2024 di SMP mana gitu. Ya di background Bapak Ibu sekalian nanti untuk membuat video pada hari itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Ibu, harapan kita semua sekolah, bahkan HKBN ini juga menyasar masjid, musola, paskes, bahkan masing-masing keluarga juga kita harapkan untuk ikut simulasi di keluarganya masing-masing, di rumahnya masing-masing gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di sekolah, semua sekolah sekecamatan Lengat itu juga bisa berpartisipasi Bu dalam kegiatan ini, sebanyak-banyaknya sekolah yang bisa berpartisipasi. Insya Allah sekali lagi nanti kami akan buat skenario simulasi SOP, cuman kami sengaja mungkin nggak terlalu riwah membuat SOP yang sedemikian riwah supaya masing-masing kita itu bisa melaksanakan secara mandiri sesederhana mungkin tanpa harus kami dampingi nantinya untuk pelaksanaan itu. Nah, mungkin nanti bisa juga kita tonton salah satu contoh video simulasi itu supaya kita bisa punya gambaran itu. Terima kasih, mungkin sementara kita off dulu, tanya jawabnya bisa kita saksikan sini. Bawaan bagus sih. Nomor WA ada di sini Mas. Biar Apanya, saya kirimkan ada nah, WA. kurang tahu siapa yang punya nih. Biar saya kirimkan contoh video juga satu ini maksud saya. Ini Bapak nih, yang punya laptop. Ada WA di situ yang hendak buat biar saya kirimkan satu-satu. Hari kesiapsiagaan bencana. Ini nanti Bapak Kepala Sekolah menginstruksikan juga kepada siswa seperti ini.
SMP 2 Wanasaba, videonya juga bagus ya. Kalau kata orang film itu ya pewarnaan dan sebagainya bagus. Cuman tadi ada sedikit keluar ya, tinggal diperbaiki. Jadi ada lagunya, mungkin Pak Akbar belum bernyanyi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk ke kolong meja. Kalau ada gempa, hindarilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke tanah lapang. Nah di videonya apa yang kurang? Jadi tadi purin-purin itu di tembok, di luar kaca. Yang kedua, lindungi kepala. Apa yang ada tasnya di dinding, bukan begini ya. Maksudnya pengamanan kepala minimal tas yang lindungi itu itu bukan begini. Nah setelah itu lari ke tanah lapang, dari kaca. Masih mereka mendekat ke sana. Nah setelah itu lari ke tanah lapang. Itu bukan di bawah pohon. Di assembly itu kenapa di tanah lapang? Karena itu kemungkinan gempa di pohon ini jatuh, ada akarnya. Nah itu berbahaya. Makanya lari ke tanah lapang dengan posisi begini. Dan jangan lupa posisi bagaimana supaya dia bisa bangun. Jika ada lagi di sini, lari ke tempat yang lebih aman. Nah itu untuk diperbaiki. Tapi ini sudah luar biasa. Jadi minimal seperti ini videonya kita bisa tayang 2025, kita ikut ambil bagian. Jangan lewatkan ini. Ini dilihat oleh Pak Presiden langsung. Karena yang dari kepala BNPB diberitahu oleh Presiden adalah Jenderal adalah Prabowo. Nah jadi mohon kepada kita semua, karena memang ini perintah bahwa satuan pendidikan aman bencana itu wajib. Tapi kita yang masih belum melaksanakannya. Nanti kedepannya akan kami benahi minimal videonya seperti ini. Terima kasih kepada Bapak. Nanti akan disetelkan, putarkan yang sesuai dengan arahan kami. Ada di SDU yang barangkali bisa menjadi evaluasi untuk video yang lain. Bar, tolong diputar SDU. Sekali dinyanyi Pak. Nyanyinya hanya 4 kalimat. Ya sama. Oke, are you ready? Hey, kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk meja. Kalau ada gempa, darilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke tanah lapang. Oke, ulang. Ingat fokus begini. Oke, all of you focus. Listen to me and repeat after me. Or sing together. Okay, let's sing together. Ready? Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindarilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke tanah lapang. Yes. Berarti Ibu Guru teladan betok moncer. Sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu ini tidak capek kita, hanya belum kita saling ketemu. Karena rata-rata kita ke Lombok Timur, Lombok, Malaysia, NTB sudah semua praktik secara langsung. Tinggal anak-anak kita ya kita bantu supaya tidak repot seperti katanya Pak Akbar tadi. Jadi kita ajar anak kita mandiri dan tidak perlu para guru perlu gendong 5 kan tidak mungkin. Jadi sehingga anak-anak seperti tadi dijelaskan, jika mereka sudah paham maka aman kita berhasil lah.
Ini kira-kira seperti inilah ya, di SDU ini, SDU. Ini belum ya, masih sosialisasi. Kalau ada tempat. Jadi ini maksudnya yang tadi dijelaskan, aktivitas normal itu tetap disorting sebelum kejadian. Itu yang besok. Jadi simulation. Nah ini simulasi gempanya, tolong diperhatikan baik-baik. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau ada gempa, pertama lindungi kepala, meskipun sudah ada di meja, jangan dilepas pelindung kepalanya. Pelit balong kering di meja lo, orang nggak ada lepas. Nah itu mereka turun ke arah panah yang sudah disiapkan, ada yang ke kanan dan ke kiri. Nah itu diperhatikan sama bapak-bapak nanti, supaya jangan tabrakan. Nah kira-kira seperti itu, sederhana saja ya, tepuk tangan. Nah itu yang video yang tadi yang pertama sudah pas, sudah tinggal ya perlindungannya, tinggal larinya kemana itu saja dibenahi. Jadi semua saya rasa sudah bisa semua. Ya bagaimana untuk efektifnya kan bisa rasa ini sudah cukup mengerti kan bapak-bapak ya. Karena waktu barangkali Bapak juga harus mempersiapkan dan kami juga akan persiapan yang lebih jauh ke koordinasi dengan provinsi. Maka bagaimana jika kami tawarkan kita selesaikan sampai di sini sambil kami siapkan teman-teman, nanti kirim aja jadwal di grup faktor ya. Nanti teman-teman ini yang di BPBD yang akan memberikan jadwal kemana, dan kami tidak hanya akbar saja ya. Jadi jadi tidak hanya Akbar dan Pak Hayadi, nanti ada kru-kru yang lain, tim yang lain yang akan turun. Jadi kami pecah ke beberapa sekolah sehingga bisa terlaksana yang kita dihadirkan oleh pemerintah. Kita pimpinan kita tertinggi bahwa pada tanggal 26 April itu kita serempak untuk melaksanakan simulasi sebagai pengingat kita. Karena dengan ingat tentunya kita akan terhindar, minimal kita berkurang dari suatu resiko. Jadi ingat Tuhan, maka kita akan dijaga Tuhan. Ingat bencana, maka kita tidak akan kena bencana. Seperti itu kira-kira. Akhirul kalam bisa saya tutup. Mari, ya, ayo. Ya, terima kasih. Sebelum ditutup Bapak, kami hanya ingin menanyakan satu pertanyaan dan satu dua mengomentari video yang pertama ditampilkan dari dari SMP 2 Wanasaba. Tadi Bapak Rusman mengomentari video tersebut bahwa dalam tayangan video tersebut ada beberapa adegan yang kurang pas sesuai dengan SOP. Mungkin dalam hal ini Bapak, kreativitas guru tersebut kita apresiasi. Mungkin belum mendapatkan materi yang pas, SOP yang pas waktu video itu
produksi atau dibuat. Itu yang pertama. Tetapi terima kasih dengan Bapak mengomentari, berarti ada pembanding dengan yang disampaikan, yang ditayangkan tadi dari SDU, kalau tidak salah, SDU Belan Hamzah Wadi Solo. Yang kedua, Bapak, ini saya bingung begitu saya berbicara kok ada dengung begitu ya, apakah suara saya terlalu merdu, Bapak, begitu? Ya, lanjut. Pertanyaannya tadi terkait dengan live streaming yang akan kami ikuti insya Allah pada tanggal 26. Pertanyaannya, apakah ketika kami live di monitor itu hanya sekolah kami saja yang dimunculkan, ataukah banyak sekolah yang kebetulan sama-sama mengikuti live seperti ini? Gitu saja. Terima kasih. Yang ketiga, Bapak, tadi kan Bapak suaranya menggelegar untuk mengiringi lagu tersebut. Mohon izin, mungkin kami juga bisa dites begitu untuk menyanyikan lagu tersebut. Kalau di guru itu, kalau guru sudah mengajari, pastikan siswanya juga harus bisa. Nah, tadi Bapak kan sama-sama, belum pernah meminta kami sendirian atau bersama-sama dengan peserta. Apakah lagu itu sudah bisa oleh peserta hari ini atau tidak? Begitu. Iya. Sudah tidak. Kalau ada gempa, oh iya. Masih bertanya, belum kita respon. Oke, kita ya, karena rata-rata saya lihat kita ini rata-rata saya lihat bapak-bapak ini sudah berkantor dan sebagainya, kayaknya banyak pekerjaan juga. Jadi yang pertama saya jawab memang betul begitu, tetapi kan sudah pertama saya bilang, saya katakan tepuk tangan ini apresiasi kita bahwa ini sangat bagus, hanya ya tinggal dibenahi sedikit aja. Kalau videonya sangat bagus menurut perfilman, karena saya juga mantan kabit kebudayaan juga. Jadi secara ilmu perfilmannya sudah masuk ini videografernya. Cuman ini enggak ke sana loh, tujuannya itu SOP-nya. Yang kedua tadi dikatakan apa ya tadi pertanyaannya? Untuk tadi kan sudah saya sampaikan, tetapi makanya saya selalu bilang fokus, let fokus. Jadi pada saat live streaming itu nanti ada tergantung kreativitas di sekolah. Kalau punya fasilitas prasarana bagus, mereka akan memasang banyak. Cuman intinya tadi bahwa pada jam itu makanya diatur, dikasih link. Jadi pada saat yang satu video itu serentak 2025, tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi kayak live streaming tuh Bu Kepala. Jadi semua se-Indonesia, makanya saya bilang tadi bahwa apa yang bapak-bapak, ibu-ibu tampilkan bersama anak didik itu dilihat langsung oleh presiden. Ya. Karena semua ini serentak, makanya tidak dikasih link, kita nggak ngirim. Nah live streaming, live dia suruh dulu nggak bisa, makanya dipersiapkan betul anak-anak kita supaya jangan berjorak di situ. Karena yang jika dia kelihatan main-main, maka yang bukan hanya di sekolah itu, tapi BPBD juga, Lombok Timur juga, semua juga lah. Nah itu, jadi jawabannya itu live serentak seluruh Indonesia. Kalau sudah nonton sendiri maka akan kelihatan dia semuanya nanti setelah ada rekaman. Nah itu yang ketiga, sangat boleh. Nah itu memang yang kita mau lakukan tadi, kita minta supaya coba tes dulu menemukan di teman teman. Memang guru-guru ini sudah memang luar biasa. Jadi belum diucap saja sudah dia excel, selangkah lebih maju itu. Oke, silakan barangkali siapa mungkin ini teman saya ini yang dulu satu angkatan prajabatan ini Bu Kepala ini. Tetapi memang beliau ini dari dulu memang sangat aktif dan otaknya juga alhamdulillah saya juga begini. Silakan siapa yang mau coba? Iya, kita Ibu dulu. Kita sama-sama aja Bapak. Ibu dulu, pembina Pak Luka sama-sama. Itu tuh. Di depan Bu, di depan Bu. Sambil diperagakan, ayo. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gitu. Oke, mohon maaf. Yang pikir tadi hanya tiang aja yang diminta. Oke, mari Bapak Ibu, silakan kita berdiri semua bagi yang ingin mengikuti. 3, 2, 1. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada
ada gempa masuk ke bawah meja. Kalau ada gempa janganlah kaca. Kalau ada gempa lari ke tanah lapang. Terima kasih. Ya, itu dia. Ini yang di depan ini murid-muridnya, di depan gurunya. Jadi pas sudah. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami kita kan, bisa diterima. All of you gets our point. Oke, thank you. Selamat mempersiapkan dan kami siap untuk ikut membantu persiapan. Silakan dihubungi. Ada saya dengan informasi dari staf saya ini ada grup juga di luar. Silakan jangan biar tengah malam dodok karena ini kepentingan kita bersama. Jadi bencana bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi sekarang bencana tanggung jawab seluruh masyarakat. Jadi self defense, jadi perlindungan diri sendiri itu yang kita harapkan. Jadi melindungi diri sendiri, membantu orang, jangan menjadi membantu orang penolong saja. Jangan menjadi tertolong saja, tapi jadilah penolong juga setelah menyelamatkan diri sendiri. Terima kasih. Akhirul kalam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.